namanya Bumdes Mekar Jaya. Saya menggali kegiatan usahanya apa Mas? Kegiatan usahanya dulu ada simpan pinjam. Nah, ini kegiatan yang lagi jadi primadonanya di era Orde Baru sampai era reformasi awal. Kemudian kegiatan usaha yang lain ada budidaya kambing. Ada lagi unit pertokoan di sebelah kiri saya itu, saya lihat unit pertokoan. Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara Bumdes, kira-kira yang ada di alam pikiran kita ini apa? Ini Bumdes ini sudah merebak ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Nah, makanya jenengan ini coba pengurus Bumdesnya mana? Ngajum 1, 2, 3. Loh, yang lainnya ini apa? Unit lah. LPMD. Oke, ibunya itu juga LPMD. LPMD. Mbak E? Hah? Bumdes. Berarti Bumdesnya 1, 2, 3, 4, 5. Mana? Ini unit pengolahan anu nih ya. Dari kambing itu. Oh, kambing. Ya. Tapi masuk di dalam sebuah kelembagaan Bumdes ya? Unitnya, Apa unitnya. di unit usahanya? Oh, masuk pada unit usahanya. Oke. Mindset kita kalau kita bicara Bumdes itu mesti kita ini tidak boleh lepas yang namanya profit, hasil usaha. Wis ra oleh pokoke nek ngomongne Bumdes iki ning otak kita ini selalu karo mulih kok ya munine iki apa ya kira-kira sing iso metu asile. Harus keluar itu di otak kita. Tidak boleh di otak kita Bumdes piye lembagaan iki muga-muga anggotane iso Malaysia enggak iso, enggak penting. Kita tidak bicara urusan itu. Bicara kita ini adalah bicara soal urusan pengembangan usaha yang goalnya tidak lain adalah profit. Jadi selalu di otak kita dengan masuk dalam Bumdes, wis selalu hasil. Tidak boleh tidak hasil. Apapun. Tapi ya begini, karena kita ini juga orang religi, hasil iyo pak ngerampok ya hasil pokok Bumdes ngerampok aja ya enggak? Oh enggak seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah kegiatan usaha yang memiliki profit. Tadi disampaikan sama Mas Heri, tak wae duit 1 juta, mbuh piye carane dalam kurun waktu 3 hari ini wis metu hasil, kan begitu. Nah, dalam mindset kita berikutnya, kalau kita sudah bicara soal Bumdes itu adalah profit, selalu hasil, maka yang perlu kita pikirkan yang kedua adalah yang pertama, kegiatan usaha. Kegiatan usaha. Ya enggak? Pasti ya kegiatan usaha. Menurut penjenengan, coba saya diberi masukan. Menurut penjenengan, versi penjenengan usaha itu ada berapa macam? Ayo, usaha ada berapa macam? Coba, saya ada yang bisa membantu saya? Nggak ada. Baik. Kalau kita bicara usaha, bicara bisnis, ada beberapa kategori dalam sebuah bisnis. Yang pertama, bisa kita melakukan yang namanya bisnis produksi. Jenengan catat, ini penting, kalau catat lali jenengan. Dan ini bisa jenengan pakai referensi. Percaya saya, masih aku kambingku ini bukan kambing tipe dan delok potongannya kan bukan potongan orang usaha itu. Tapi insya Allah saya punya sedikit ilmu tentang usaha. Ya, satu tadi kaitannya bisnis berusaha yang usaha itu adalah produksi. Contoh,
usaha yang berbasis produksi itu tentu ini adalah kegiatan usaha produksi mungkin kaitannya bisa jadi produksi konveksi sing disampaikan Pak Heri tadi, apa mau beli kukus itu juga produksi, apalagi apa? Wah, aku nak tutup-tutup gak iso. Ayo coba dibuka dulu, gak apa-apa. Batik, ya saya tahu karena jenengan batik. Batik loh? Iya, ampal aku. Jenengan batik, batik itu termasuk produksi. Apalagi? Ternak. Apa? Breeding ternak. Oh, bukan, salah. Bukan. Ternak itu bukan masuk produksi. Ya. Contoh lagi. Air minum, iya ndak? Aqua, daya hand sanitizer, ini produksi. Sesuatu yang dihasilkan dari sebuah teknologi. Ya, dengan sentuhan-sentuhan teknologi, apakah itu teknologi tepat guna atau itu juga teknologi modern, itu namanya bisnis usaha yang masuk kategori produksi. Nah, untuk kembangnya juga kayak apa? Terus kaitannya masih ini ternak ini masuk bisnis enggak? Bisnis, tapi itu bisnis apa? Itu masuk kategori bisnis budidaya. Ternak itu masuk kategori pertanian. Lah jenengan mau pilih mana nanti? Mau nggak budidaya apa? Mungkin peternakan, mungkin pertanian, ini masuk budidaya. Pokoknya orang budidaya gaya anak. Budidaya gaya anak ini ngajari ya, ini masuk kategori budidaya. Pembibitan, ya toh. Lah, sampean Pak akui bolak-balik yo gaya anak wedhus sapi api, wah, itu masuk untuk produksi bukan? Itu termasuk budidaya juga. Sampean menghilangkan wedhus bur karo wedhus lokal. Nah, etawa karo bur keluar bibit-bibit yang bagus. Nah, di sini pembibitan ada enggak? Masyarakat kita. Ya. Ini jenis bisnis dulu, biar jenengan paham. Terus kemudian ada bisnis perdagangan. Perdagangan itu sifatnya jenengan mau ngedol nih. Sesuatu nek sampean mau ora memproduksi, mau tukang dodol, itu jenenge bisnis perdagangan, usaha perdagangan. Contohnya sampean bakul bambi, contohnya toko, unit pertokoan, bakul pulpen, bakul buku, bakul tas. Tas ini sudah ada yang produksi, ini bisnis produksi, ini mau produksi apa tas? Nah, perdagangannya termasuk Pak Kades, Polowijo ya Pak Lurah. Ini pengusaha juga Pak Lurah. Ya, ini masuk kategori bisnis perdagangan. Kemudian ada lagi bisnis yang sangat luar biasa. Apa kira-kira? Ayo tambahnya lagi. Apa? Jasa. Jasa, betul. Ya, bisnis jasa. Apa kira-kira contohnya bisnis jasa itu? Transportasi. Hah? Apa nggak cucian mobil? Jasa itu. Ya, terus apa lagi? Ini tahu itu kecil-kecil dulu, ayo. Jahit, jasa juga. Apa lagi? Hah? Ojek, jasa. Ojek ini kecil, kurang gede jadi. Truk. Hah? Transportasi. Transportasi, truk, ya. Itu masuk jasa semuanya. Nah, ada berapa tadi? Jadi jenengan masuk dalam BUMDes ini harus tahu itu dulu. Kira-kira jenengan sing mau jenengan bidik ini apa? Budidaya, perdagangan, jasa, apa? Kira-kira. Nah, ini mau duit 1 juta bingung sampean sama Mas Heri. Yang tanggung apa betal gitu tempe ae kira-kira dodol tempe.
goreng nek sore tak iberno karo tape goreng. Tape goreng jenenge apa? Rondoro ya. Oh, dodol rondoro ya. Boleh kawan royal. Jadi itu bisnis kita, mindset kita harus ke situ dulu. Kalau sudah, yang harus Anda pikirkan apa? Yang harus Anda pikirkan berikutnya. Tentu jenengan pasti bicara soal potensi. Ojo ngarepne bisnis nek jenengan ora roh potensi. Jangan. Pasti jeblok, ora roh blas kok. Tak anu Pak, tak arep bisnis gawe pesawat terbang Pak. Menghayal, mimpi itu. Jadi bisnis itu yang masuk di dalam alam pikiran kita itu yang real saja. Bisa kita lakukan dan di situ ada potensi. Nek rene potensinya aja lakukan. Oh Pak, potensi apa bisnis apa koprak Pak. Terus kono anak itu apa pula belas mboten enten. Oh belajaran edan ngemut bom. Iya, nggak mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Pak mungkin. Nah, mungkin saya belajarku pirang dino kowe dadak golek klopo. Padahal Anda harus tahu potensi yang akan Anda gunakan untuk berbisnis itu harus paham betul, detail. Harus detail. Nah, sekarang pertanyaan saya jenengan bungkas ning gone popo. Apa kira-kira potensine popo? Sudah pernah Anda gali belum? Lah piye nek ra ro iki? Hah? Loh, iya, opo kira-kira? Potensi ning kene iki opo? Apalagi Anda mau berbisnis diawali dengan modal 0. Apa bisnis itu udah tak kudu gawe modal, Pak? Tidak harus pakai modal. Itu bisa dilakukan sambil berjalan, namanya memakai penguatan modal usaha. Ya, modal usaha. Saya dengar di sini modal usahanya kalau tidak keliru sudah seputar 50 juta ya Pak. 50 juta. Apa ya Pak kira-kira 50 juta ini? Kira-kira bisa tak ambil bisnis. Ini tak kasih contoh. Saya punya teman, ya teman sudah pensiun juga, sekarang di Jogja, Pak Martono, Mbak Retno. Itu bisnisnya luar biasa. Apa bisnisnya? Bakul dawet. Jadi kalau Anda ke Jogja, di situ ada dawet aren. Itu bagian franchisenya punyanya teman saya itu. Mau bakul dawet loh. Tetapi jangan dikira, jangan sekelas bakul dawet ini dia tidak punya aset miliaran. Karena apa? Ini sudah franchise. Neng Solo enek, Jogja enek, Jakarta ada. Sudah dijual. Namanya sudah dijual. Jenengan tahu bebek Solo enggak? Sekelas bebek goreng ini pinggir dalan akeh. Bebek Solo sing istrinya 9 itu. Lah aku sih mesti tak delok mesti ngono kuwi dhisike ya. Lah nek mampu menghidupi beberapa pawon berarti bisnisnya mesti jalan Mbak Lurah. Nek randu bisnis ora mungkin iso nguripi pawon songo. Nekat. Hah? Sopo gelem? Aku dadi wong wedok wayu setengah mati ya megah no. Masih aku duwe usaha dhewe ya. Hanya dawet. Karena apa? Ternyata teman saya ini mampu yang nanti merupakan bagian daripada kejahatan usaha tidak begitu. Ya. Jadi potensi dulu yang dilihat. Nek kene potensinya itu memungkinkan. Ya. Ini coba itu mulai digarap. Kira-kira apa? Ya. Setelah Anda tahu potensi, Pak ternyata neng Kabupaten Blitar ini potensinya itu luar biasa Pak.
Opo, nah ini kita punya laut yang sekian. Wah, ini yang namanya agar-agar laut itu apa jenenge? Rumput laut. Kalau begitu Pak, aku tak nggawe nang kene kuliner khusus untuk minuman rumput laut. Tapi aja setengah-setengah. Aja mbok wadahi rodong ning pinggir dalan. Sopo ngamrem enggak ada ya. Jadi kalau sudah tahu potensi itu bisa digarap. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah apa kira-kira? Tahu potensinya, masuk di kategori kira-kira KWB luar bisnis apa kira-kira? Coba dicatat. Yang harus Anda lakukan adalah tentang pasar. Ya, peluang pasar ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Masih orang kini ada potensinya, tapi peluang pasarnya mbek ojo. Peluang pasar itu yang harus dihitung. Pak, ini peluangnya bagus Pak. Untuk segmen apa? Anak-anak muda Pak, saya kita anggai warung kopi. Warung kopi yang standar luar biasa. Jangankan itu, jenengan kalau ke Batu Malang, Malang, pernah enggak ini ke Batu? Lewat toh. Iki kudu anu Pak Lurah, ngene Pak Lurah. Buntes iki kudu didolane kabeh bendino iki kon dolan dhisik. Dolane Kowe dolan ning Ngetan ning Malang, kowe dolan ning Mulon, kowe dolan Ngalor, kowe dolan Kidul. Hasilnya apa barene? Nah, Rono ora mau dolan tok, tapi Rono kuwi melakukan studi. Melakukan studi opo kira-kira? Loh, saya itu kalau kemana-mana bahkan sampai ke luar negeri pun itu saya itu yang saya lihat, saya bidik pertama kali itu apa? Potensi yang ada di situ itu apa? Apa yang bisa saya lakukan di Blitar? Ini mohon maaf. Sampai pada saat itu nanti tanya Pak Kolit, pemilik Kampung Coklat. Ya, tanya itu. Begitu saya pulang dari Singapura, Singapura itu terkenal dengan apa? Coklat kan? Terkenal dengan coklatnya. Saya beli oleh-oleh itu coklat, tidak besar sak gini. Begitu saya buka, luar biasa ini. Coklaternya dipangan ndak kelep, terus modelnya luar biasa, kayak topinya koboi itu. Bagus banget. Packagingnya bagus. Terus sampai saya makan, saya beli lagi, tidak saya makan, saya bawa pulang. Pak Kolit tak telepon, saya suruh ke rumah. Pak Kolit ternyata tak dulu. Kilo Pak Kolit tak awai sampean. Itu naik pinggir Sinal. Ini belum produknya Singapura. Coklat Singapura itu langsung mau pulang. Pak Kolit ngomong, ya coklatnya cik, apa WD, cik murni ya itu coklatnya. Coklat paling enak itu dari Indonesia. Coklat paling enak itu dari Indonesia. Makanya yang jenengan dolan, tapi mata kita itu selalu lirak-lirik. Ya selalu lirak-lirik. Ada yang sesuatu menarik, hampiri, dilihat. Ya dilihat. Ya mohon maaf, Kino, saya itu sama Mbak Retno sarapan nih gone mana Siraman itu ya. Sop balung gitu, sop apa? Sop igo, sop balung gitu loh. Nah di situ kemudian dijajakan di situ, dijajakan itu macam-macam. Ada telur, kacang emping hijau, terus apa tadi lagi ya? Itu saya tak lihat semuanya. Ini produk mana? Jadi mindset kita itu kalau kita mau berbisnis, semua ini masuk dalam kategori apa kira-kira ini yang bisa kita lakukan. Harus seperti itu. Ya. Jadi yang kedua adalah kaitannya dengan peluang pasar. Ini penting. Ojo bisnis mau karena keinginan mergo seneng peluang pasarnya ora enak. Saiki buka sesuk puput. Pasti karena jangan tidak mampu membaca yang namanya peluang pasar. Kunci itu. Ya bisa diterima ya.
Enggak. Maksud saya iki tempok ora karo sing diwane Mas Heri tadi. Engko sana bahasane ngene Mas Heri. Wah, iki pacaman iku bar tak sampainya disampaikan. Aku itu kadang orang nggawa materi. Nek ngomongnya bisnis, ngomongnya materi ini, nek saya bawa materi nyusungi nama dia. Pak Camat apa? Pembisnis. Pelaku Pak. Nek nggak tahu berhasil. Belum. Pelaku nek nggak tahu berhasil. Belum. Belum piye bolak-balik. Saya pelaku properti. Kukut berapa kali? Yang jenengan ke Tulungagung, yang pring itu di situ ada perumahan, kukut saya. Kedua, nenggone Serabang, ngarepe hotel Serabang persis, kukut. Piye bolak-balik kukut. Terus nenggone perumahan Melati, kukut nih. Ya aku sih karo direktur jenengan, naik waktu dong. Terus yang di mukanya Kenari, SMA, SM itu, apa kesenian itu? Kayak gitu di Bumurlina itu berjasa dengan saya berjasa di Bumurlina itu. Aku nggak normal Bumurlina. Oh iya, ke rumah sakit Badi, pukul. Terus tak dudukin yang terakhir. Memang tahu perumahan ngarepe rumah sakit Lingi. Badi. Belas. Jadi aku saiki mau duwe jeneng dadi komisaris PT tok. Nek aku kuwi berhasil. Iya aku dadi camat Pak, penakmu Pak Pajero. Jos. Malih songo kalian. Ya orang ngoceh ngene iki. Ono. Tetapi ya karena iki harusnya ilahi lobby. Ya wis. Dari Gusti Allah ini kok ya Pak. Disyukuri aja. Saya bersyukur aja. Makanya saya mesti kemanapun gue sing ngomong-ngomong ini ki aku. Ben seger, ben seger. Ya, peluang pasar ini yang harus dilakukan. Terus kemudian dalam konteks kita berbisnis, upayakan kita ini selalu menampilkan ide-ide cerdasnya. Artinya apa? Carilah segmen-segmen yang baru. Ojo niru. Biyen zamane enek agrowisata apel ning Malang itu. Wah, apa gawe minuman. Apa saiki usum kampung, apa gawe kampung. Wah. Kabeh kampung. Loh, ini benar. Ya, semuanya kampung. Senengannya kita ini jadi apa? Jadi plagiator. Tukang ngebelat, tukang niru senengannya. Mbak ya nyoba nyari ide cerdas sendiri gitu loh. Ya. Pak kalau dulu tuh mah kukut. Loh betul. Wong dulu awalnya petani coklat yang ngumpulkan di rumahnya Pak Kolin. Urung ngono kuwi omahe dicuwili ngono Pak Lurah. Dadi omahe saiki nek nang nggone pintu satu yang di depan itu gentengnya ya genteng mau elek itu kok saiki mergo ketutupan tok nang jenengan dulu itu genteng elek Pak. Saya yang enggak boleh bongkar. Sejarah Pak Kulit aja. Nah perlu bikin galeri aja. Dipakai galeri. Sampai sekarang dipakai galeri itu. Dipakai galeri. Ya. Apa enggak perjuangan berat. Sampai kemarin itu berpikir, Pak, ngomongnya lah, balik piye. Iki mesti kukut. Ngopo? Lah wong rene paling iso ora balik kok. Ngono bahasanya. Orang datang ke situ enggak balik. Apalagi wisata Pak. Ngomongnya wisata itu lebih berat lagi. Jangan dikira wisata sekarang jauh enggak karuan itu nanti akan bertahan. Enggak, karena apa? Ingat, manusia punya sifat kecenderungan mudah apa? Gonta ganti. Mudah apa? Mudah ganti. Mudah jenuh. Gonta ganti suasana. Percaya enggak? Wah, nek cek duwe motor anyar nek ngelapi awan bengi, rega titik dilapi. Ya aja tinggal ping 3 window, selesai. Apalagi orang yang masuk ke wisata. Neng kono selfie, tret. Ayo Pak Rono, gak wes aku wis tau. Aku cukup buka HP ku ae wis yo ngono kae. Iya enggak? Pasti. Ya pasti.
Nah makanya bagaimana caranya biar tidak itu. Waktu itu saya ngomong sama Pak Khalid, ini Pak Khalid, sing dikto, antaranya promosinya. Terus kita menghitungnya, aja menghitung kita skalanya nasional. Piye carane awake dhewe iso nekakne wong sak Indonesia iki rene, ora ketang pisan-pisan. Kalau waktu itu masih 250 juta jumlah penduduk Indonesia, sekarang sudah 260 juta. Nah nek kuwi sakmono Pak Khalid, kira-kira iki 30 tahun Pak, kan rantai-rantai. Itu satu. Kedua, bagaimana caranya? Karena ini adalah masuk kategori wisata buatan, maka kita selalu update. Cocok ini wis rasa. Berarti kayak kampung cepatnya jangan dikira itu bangunan permanen. Enggak, modif semuanya. Saja wis BIP ukuti gantine. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, ide cerdas dan kreativitas itu yang harus dilakukan. Sayangnya saya sih toh, orang tahu berhasil itu mau saya. Ya, sayangnya sih toh, orang tahu berhasil. Selalu kukut bangkrut. Bangkrutnya ya ora, alhamdulillah iso mangan apa ora. Betul. Ora kapok aku. Nyapo kapok ora kapok. Tahan banting. Loh, orang usaha itu gambling. Nek gak kalah yo menang, nek kalah ora usah wedi. Balen iki kayak petani kita itu loh. Kena wereng ora sesuk nandurne. Kena mari kena orang kuat potong leher, ora peduli tandur meneh ya. Nah itu sudah punya yang namanya talenta usaha. Nah ini kira-kira jenengan punya talenta usaha ndak? Ayo diangen-angen dirinya sendiri. Apa nek sampean titik-titik gampang cegah wis baru ora usah, preyo ae ora usah dadi usaha. Hah? Wis lho, iya. Lah piye wong titik-titik leren titik-titik kan bapak dek ingin kukut mesak niki montering balik apa pegah cegah itu salah ya. Terus berikutnya Bapak Ibu semuanya tadi sudah saya sampaikan kegiatan bisnisnya yang perlu dididik apanya, peluang pasarnya kayak apa ya, sampai pada posisi harus selalu update. Selalu update. Jenengan gawe kuliner dawet diwehi ngompo. Nah nek ora sampean update kuwi engko ya wong ya salah wis ngono kuwi. Nah, beda lagi nanti harus dibuat beda lagi. Ya, harus dibuat beda. Gitu. Jadi yang namanya usaha itu selalu update. Harus update. Tidak ada henti-hentinya. Artinya apa? Otak kita tidak boleh berhenti selalu mengeluarkan ide dan kreativitas kita. Ide cerdas kita harus selalu keluar. Sampai tidak perlu ya, enggak ya konveksian jilbabin mbak ini. Enggak ya iya ini silakan. Karena sudah kalah kalau yang sudah dimodif-modif sudah. Ini prinsip usaha yang harus dilakukan. Terus kemudian berikutnya yang kedua, itu baru nanti kita masuk pada konteks modal usaha. Harus bisa mengukur. Mengapa begitu? Iya. Jadi begini, modal kita 50 juta, yang mau kita gunakannya udah 50 juta beres neng kono hancur. Kita harus ngengek, harus ada cash flow di situ. Nah enggak ya aku mau sekali keluar ya kukut, bolak-balik bahasanya kukut ya, jangan. Nah, apalagi nek ngene Pak. Iki kelemahan orang kita. Terus terang ini kelemahan orang kita. Mbok salah, mbok bener. Mbok jenengan coba amati, diteliti. Kadang-kadang kita ini tidak bisa membedakan ini uang usaha dan ini uang pribadi.
Itu yang salah. Nah, kilap bolak-balik kilap mergo ora kuat menahan hawa nafsunya. Kadung rono. Pak batik ini pas wayu kabeh. Tanggane rono batik iki batik wayu kabeh. Jajal tawanan motor sing anyar ke sing kinyis-kinyis. Lali. Lah dia produksi sesuk ra duit. Lali nek kabeh iki mau wis mergo kena mengkilate mobil, ora salah. Lah piye? Karena apa? Yang namanya bisnis harus mampu menjamin yang namanya kontinuitas apa saja. Sampai budidaya kambing, entekno bar kuwi 10 tahun sampai wis aja budidaya kambing. Kira-kira pasare sampai hilang ora? Hilang. Lali. Padahal yang paling sulit itu adalah bagaimana caranya menembus pasar. Hilang Bu. Makanya ini satu contoh yang jangan ditiru, nggak bagus karena ini. Saat kita ini usaha lagi booming, naik di atas, kita ini lupa tadi saya sampaikan bahwa apapun ini pasti masuk pada titik jenuh. Coba jenengan kelahiran tahun berapa? 82. Oke, 82 ki berarti jek Robu. Tadi sudah pernah ke Batu ini Selekta. Ya, sampai tahun berapa? 95. Putuku lah sampai 95. Putu. Dulu seputar tahun 80-an itu, mulai anak-anak sekolah sampai orang tua, ruwe iki pokoknya nang ndi biyen Selekta. Rohnya Selekta. Tapi apa yang terjadi ternyata? Selekta masuk pada titik jenuh dan titik kehancuran. Apa itu? Termasuk di sana rumah-rumah di sana itu, baik itu homestay, hotel, puput katanya. Karena daripada titik jenuh, apalagi tidak melihat samping kanan samping kiri. Nah, jadi itu harus menjadi pemikiran kita yang harus selalu ada di benak seorang pengusaha. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang selalu dilakukan oleh seorang pengusaha harus mampu mengedukasi dirinya sendiri. Piye, angel enggak itu? Angel itu yang sulit itu. IDW kadang-kadang sing dikene kok usaha wis berhasil kowe enak. Ingat Mas Heri ngomongnya, wah ini sing jenenge roti apa kuwi Bolu, Blitar, Bolu, Malang, Bolu, Surabaya. Bolune teko ngendi-ngendi Pak kuwi soalnya gur jenenge tok yang diganti. Ya, dia selalu mengedukasi dirinya. Mengedukasi itu tidak harus dengan orang lain. Mengedukasi diri ini loh. Ini tak kasih contoh dulu. Sama ke Jogja, ya. Saat ke Jogja, terus kok ketemu sesuatu yang baru. Anda hampiri, Anda lihat, Anda cermati apa kelebihan barang itu dan apa kekurangan barang itu. Itu yang penjenengan harus punya kemampuan lebih di situ. Itu bagian daripada mengedukasi diri kita sendiri sebenarnya. Oh iki mau tak kayak nonton Blitar, kemasannya tak ganti ini Wah, lain ini lain. Ya. Bisa tidak kira-kira seperti itu? Rata-rata wong awake dhewe kuwi rata-rata
ini terlalu masa bodoh terhadap lingkungan. Masa bodoh, iya. Padahal yang namanya equilibrium itu penting. Untuk apa? Masa depan. Kok begitu? Iya. Piye wong ora peka karo lingkungan. Lah wong diwehi dhuwit ning sandinge lho. Sak miliar ning sandinge kuwi enek dhuwit 50.000. Lah pilih dhuwit sing 50.000. Mergo langsung wujud dhuwit. Sing sak miliar iki karena dia tidak peka dengan itu, ditinggal semua Pak. Iki 50.000 kita kan ngobis mulai. Salah. Karena kita tidak peka terhadap lingkungan. Seorang pengusaha harus peka terhadap lingkungan. Dan seorang pengusaha harus berani dan bisa menerima kritik dan saran. Ini mohon maaf. Yang membangun pertama kali di Kabupaten Blitar, membangun komunitas yang namanya UMKM itu saya. Pada saat itu seluruh UMKM Kabupaten Blitar itu saya adakan basar di lapangan Kademangan. Semua di 22 kecamatan. Di situ saya teliti. Ternyata apa? Titik lemahnya di situ. Pada posisi packagingnya itu jelek. Packagingnya jelek. Karena apa? Tidak bisa bersaing di pasaran. Akhirnya pada saat itu saya membuat rumah kemasan. Di sampingnya Pak Wabuk, Mbak. Saya membuat rumah kemasan. Berkembang lagi. Saya mencoba studi ke Mojokerto. Di sana ternyata sudah keduluan di Mojokerto. Luar biasa. Orang kita apa bahasanya? Ini tak tunjukin kelemahan-kelemahan yang tidak pernah digali oleh kita. Walaupun sing didolki mau rempeyek, jangan dikira rempeyek itu tidak punya segmen pasar luar negeri loh, ekspor loh itu. Peyek, rengginang, ekspor. Nah, ini biasanya justru dari teman-teman NO kalau tidak salah Mas Ajis itu kontainer itu ke Taiwan, ya, itu benar. Berapa kontainer ini sudah pemberangkatan yang berapa? Saya itu melihat, waktu itu saya kasih kritisi, Bu ini produknya siapa? Yang kita Pak, saya berikan saran masukan aja. Umpama peyek iki Bu, iki mbok dugritnya. Di peyek yang bagus, iki yang model, ini yang kurang bagus. Jawabannya apa? Terus dimasukkan nanti di packaging dengan bagus. Jawabannya satu, ngoten mawon pun payu kok Pak. Payu iki payune ning sopo? Nah, sekarang dengan persaingan pasar modern yang luar biasa ini, coba kita lihat. Enak tak kira-kira barang di toko modern itu barang-barang yang kira-kira kelas B? Manajernya ya gak gelem lah, gak gelem. Makanya ini kelemahan orang kita. Terus kemudian juga keripik pisang Sidoarjo, itu yang baratnya kecamatan Mbak. Saya masuk ke sana. Saya berikan bantuan pada saat itu apa? Mesin oven. Karena pada saat itu saya di Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna. Tak kasihkan dia. Barang tak cek tak delokne kena tak omong. Bu, iki pomot dipilah piye, Bu? Mergo kuwi ana sing sak mene, ana sing sak mene, ana sing rencekan. Lah malah rencekan iki disesel-seselno. Padahal itu sudah tak kasih tahu, Bu. Gimana bodohnya itu tidak? 10.000 dah. Sing 10.000 campur rencekan ini jenengan dol 12.000. Sing nomor 2 kukut sendiri nilai harganya diturunkan. Sing paling jelek segmen pasarnya ini nanti jualan nang gone warung bocah sekolah-sekolah kuwi lho. Cah cilik-cilik lho sing samune mau 5.000 kuwi. Nek sing gawanane dompet kandel yo coba dol sakmono. Ini padahal kalau dihitung secara detail kompensasinya yang besar ini untuk mengompensasi harga yang kecil. Jatuhnya nilai profitnya jatuh lebih tinggi.
Ini kadang-kadang nggak diperhatikan. Ya wih, timbangan butuh payu kan disesuaikan payu didelik-delik nggak kayak apa. Kalau jenengan tidak percaya, silakan jenengan ke mallnya Sawu Jajar. Begitu masuk mall di situ, kaget gitu. Wah, sawi kok api-api kayak ini, seger banget. Kacang panjang kayak ini, buah renek sing elek. Barang metu regane ya lah. Ya mesti tuh. Karena segmen pasarnya adalah segmen pasar orang yang dompetnya kandel-kandel. Kayak pengusaha badai ini. Enggak sama Bang. Siapa enggak siapa? Hah? Rita. Sama profitnya piro Pak badai ngono. Katanya informasinya badai jenengan sudah sampai Malaysia ya? Oh, pameran. Loh. Nah, ini tak duduin aja jenengan. Ini sesuatu yang salah. Ini pernah saya kritisi, sering kali saya kritisi Dinas Koperasi dan UMKM. Pada saat saya nyampaikan, pada saat itu saya selaku Ketua Dewan Koperasi Indonesia, itu saya sampaikan, pameran itu tujuannya apa? Dodol? Apa yang lainnya? Karena apa? Pada saat itu jadi nebar pameran itu Burno, petugasnya teko dinas, panitia ini mubeng, Bu, jenengan ini belum dinilai oleh duit kita, jenengan Bu oleh duit piro. Terus direkap jumlahnya sekian. Wah, bangga. Ini kita dapat uang dalam kurun waktu 3 hari 3 malam sekian juta. Itu waktu tak loh nih. Loh, sampai rumah sana itu bener. Loh, nek aku masuk kategori goblok aku. Oh begitu? Iya. Lah nek mau kelasnya dodol nang pasar ora usah nek pameran dodol nang pasar selesai. Pameran itu tujuannya bukan itu. Untuk apa? Pameran itu tujuannya adalah untuk kegiatan temu usaha. Begitu orang-orang datang, Mbak batik sampean bagus loh. Kira-kira kuotanya sampean mampu memproduksi berapa? Aku tak pesen deh sampean. Tukar kartu nama. Mbak, bisa enggak? Bulan sekian sampean kirim ke saya. Sekian kontainer umpamane ngono. Lah, itu tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah temu usaha, bukan dodol penyet, dodol batik, bukan. Salah besar. Ini mindset kita yang salah. Mohon maaf. Ini salah. Kuncinya itu di temu usaha. Malah deto. Ini kira-kira yang sudah mendapatkan pesanan sekian mana? Nah itu aku malah orang ngomongnya sekian hari, 3 hari 3 malam kita dapat duit sekian. Ya wes pisan ku coba. Karena tidak membangun yang namanya jaringan usaha. Padahal yang penting itu adalah membangun jaringan usaha. Dalam rangka apa? Tadi tak sampaikan jenengan. Membangun apa? Kontinuitas usaha. Kira-kira sampean Mbak Badik sampean sekali kira-kira dituku 5 juta. Terus ada syarat di belakangnya, Mbak, umpama badik sampean iki gak 5 juta, taruhlah badik sampean ini sampean juga mendapat profit, tak belinya 2,5 juta. Tapi ini continue akan juga yang sampean. Kira-kira sampean pilih sing 5 juta apa sing continue itu? Continue. Wong dhewe senengane ganden sekali bar kuwi bar. Ya kuwi orang kita. Kekalahan kita di bidang usaha dengan Chinese itu adalah apa? Satu, jaringan usaha. Kita lemah. Dan tidak percaya, sampean cek nanti lakukan penelitian. Podo-podo neng sandinge bakul kelontongan. Sing kene bakul kelontongan enek sing wong tuku. Bu, sabune tasih Bu. Kelas putih guys sing celak mriki sing enten niku Pak, tapi niku nggih mboten enten apa wong niku kulakane teng mriki padahal ngomong akeh. Salah ndak itu? Salah itu. Ini kelemahan orang kita. Coba jenengan yang Bali, ada satu kawasan
satu kawasan kuwi sampai trepes nih seranda, nek kene ngomong 100 kabeh kuwi ya sampai kesel dengan kualitas yang sama 100 harganya. Nek wong dhewe kan gak ngono kuwi. Ya enggak? Blok piro, Bu? 100. Enek sing liyane teko. Bisi. 101, Bu. Ya aku 95 mawon. Enek sing paling pol. Wis kok iki mepet timbang kula mulih nang kula dhuwit. Pun tak prowes nek iki 80 boten macam-macam. Membunuh kaitannya dengan kontinuitas tadi itu salah. Tak tunjukin. Blitar pernah menjadi jawara yang namanya Kendang Sentul. Ingat nggak? Kendang Sentul itu pernah terkenal. Agensinya di mana? Di Bali. Saya pada saat itu setelah membentuk UKM itu saya menelusuri di Bali. Begitu ke agensinya di Bali sana, ternyata permainan jatuhnya kabupaten dan kota Blitar kaitannya Kendang itu padahal sudah ke Afrika. Kendang sini itu sudah sampai ke Afrika, tidak tanggung-tanggung. Mati ya gara-gara ngomong. Ini sesuatu yang salah. Makanya saya setuju senang Pak Lurah. Saat ada BUMDes dengan kegiatan usaha yang sama melakukan sebuah kegiatan bareng, bahasa ngetrennya dalam kegiatan usaha itu amalgamasi. Amalgamasi itu adalah penggabungan kegiatan usaha dari beberapa lembaga yang sama menggabung menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Iki lho sing ran diduweni karo karaktere